tak senonoh di dalam gerbong angker, Rasti diikuti sosok penunggu gerbong yang tak terpakai itu. Tak hanya mengikuti Rasti, sosok tersebut melakukan teror mengerikan pada siapapun yang berhubungan dengannya. Sang kakak yang bernama Feli dan temannya Sarah ikut terkena gangguan gaib itu. Mereka meminta pertolongan pada dukun di mana ada satu cara untuk mengusir makhluk itu dengan sebuah kain kafan. Tak main-main, kain kafan itu harus dari orang yang masih perawan. Apa yang sebenarnya terjadi hingga banyak orang yang terkena gangguan mistis makhluk gaib? Kisah dimulai dari seorang gadis yang berdarah-darah berlari menyelamatkan diri. Rasti telah mengalami sesuatu hal yang mengerikan dan ia berharap bisa selamat dari kejadian yang ada. Untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam awal film ini, cerita mundur ke beberapa hari sebelumnya. Kala itu, Rasti bersama teman-teman membuat video klip untuk lagu barunya. Lokasi pembuatan video ada di sebuah stasiun di mana gerbong kereta sudah tak terpakai. Meski terkenal angker, mereka tetap melanjutkan pembuatan video itu. Debbie sempat memperingatkan Rasti agar tetap pada posisi yang benar sesuai dengan frame kamera. Rasti tak terima diperingatkan oleh Debbie karena ia adalah sutradaranya dan sekaligus orang talent. Syuting kembali dilanjutkan setelah pertengkaran kecil itu. Setelah take seharian penuh, Rasti mengecek gambar yang ada. Ia terkejut karena semua hasil rekaman tak ada yang fokus. Dana sebagai kameramen hanya bisa meminta maaf. Sheila memberitahu jika Dana kelaparan hingga tak bisa menfokuskan kamera. Dana mencoba memfokuskan kembali kamera ke arah Andri. Rasti mulai kesal karena hari sudah sore namun hasil yang didapat tak memuaskan. Malam harinya, Rasti menemani Marcel untuk melakukan editing. Ia terkejut ketika melihat ada sebuah penampakan ketika kamera menyerot Andri. Terus. Sheila yang juga melihat hal itu mulai merasakan ketakutan. Hari berikutnya di kampus, Rasti memberitahu ide barunya yaitu membuat sebuah film horor. Dana sempat tak setuju karena ia tak mau menjadi kameramen film horor. Selain itu, ia ingin membuat film yang bisa diikutkan ke dalam sebuah festival. Rasti memberitahu jika film horor adalah film yang paling laku saat ini. Jika mereka bisa membuat film yang mengerikan, maka ada produser yang melihat hingga semua itu akan menjadi duit. Selain itu, film horor yang akan mereka buat berbentuk sebuah dokumenter. Dana mempertanyakan bagaimana Rasti tahu gerbong itu ada setannya. Rasti kembali menjelaskan jika ia mempunyai indera keenam dan bisa merasakan keberadaan makhluk gaib. Ia yakin jika mereka syuting di sana akan ada banyak penampakan yang terlihat. Andri mempertanyakan langkah selanjutnya setelah mereka membuat film horor itu. Rasti berniat membuat film pendek terlebih dahulu yang kemudian mereka tawarkan ke produser. Malam harinya mereka langsung pergi ke gerbong angker untuk melakukan pengambilan gambar. Debbie terkejut karena ia menyadari jika gerbong yang mereka datangi merupakan bekas kecelakaan kereta. Rasti mulai merasakan jika gerbong di depan mereka merupakan gerbong yang paling banyak setannya. Dana mengajak Rasti dan yang lain untuk masuk ke dalam jika memang benar banyak hantunya. Kalau emang lo ngerasa gerbong ini paling banyak setannya, yuk kita masuk. Baru sebentar mereka masuk ke dalam, Sheila dan Debbie kebelet pipis. Dana terpaksa mengantar mereka berdua ke kamar mandi. Di dalam gerbong, Andri dan Marcel terkejut karena Rasti tiba-tiba berteriak. Mereka menanyakan apa yang gadis itu lihat. Sayangnya, Rasti tak mau menjawab dan memilih duduk di kursi yang ada. Sementara itu, Dana, Sheila, dan Debbie sudah sampai di toilet. Mereka merasakan ngeri dengan keberadaan tempat itu. Dana meminta mereka untuk bergegas buang hajat. Sheila yang membuka baju di depan cermin melihat sosok wanita yang melintas di belakangnya. Sementara itu, Dana yang menunggu di luar didatangi oleh penjaga yang ada. Ia menanyakan izin keberadaan Dana di stasiun malam-malam. Sayangnya, Dana tidak memiliki izin sama sekali. Pria itu memberitahu agar tidak sembarangan masuk karena bisa cilaka. Selain itu, tempat yang kini mereka pijak adalah tempat angker. Ada seorang wanita yang mati setelah dirogol. Ketika Dana hendak menjawab pernyataan itu, pria penjaga dengan lentera tiba-tiba menghilang begitu saja.
Debbie yang berada di kamar mandi terkejut karena ada yang muncul dari dalam air. Sheila yang ketakutan menggedor kamar mandi Debbie. Mereka berlari ketakutan mengajak Dana untuk segera pergi dari tempat horor itu. Rusty mulai merasakan firasat buruk dan Dana bersama Debbie dan Sheila kebingungan karena mereka tak menemukan gerbong tempat syuting itu. Rusty yang melihat temannya heran karena mereka tak kunjung masuk dan hanya berlalu lalang di samping gerbong. Sheila memberitahu jika mereka sama sekali tak bisa melihat keberadaan Rusty dan yang lain. Akhirnya Rusty keluar dan mengajak mereka masuk ke dalam. Sheila dan Debbie kebingungan karena mereka tadi sama sekali tidak melihat ada orang lain dan kini tiba-tiba Rusty muncul dari dalam. Marcel mengatakan jika mungkin Debbie diikuti oleh setan buta. Mendengar hal itu membuat Debbie ketakutan. Ia mengajak Rusty untuk segera pulang ke rumah. Andre tak setuju karena mereka sudah jauh-jauh datang dan belum mendapat apapun. Rusty memberitahu jika waktu sudah hampir tengah malam. Ia menyarankan untuk berpencar agar bisa mengambil semua gambar yang ada. Rusty pergi bersama Debbie, sementara Sheila pergi bersama Andre dan Marcel bersama dengan Dana. Debbie kala itu terkejut melihat sosok bayangan yang melintas di sela-sela gerbong. Marcel dan Dana mencium bau busuk yang ternyata muncul sosok korban kecelakaan yang mendekat. Mereka berdua berteriak ketakutan dan bergegas pergi. Rusty yang merasa lelah menghentikan langkah untuk sebat terlebih dahulu. Debbie kembali melihat sosok mengerikan di belakang Rusty. Sayangnya, Rusty tak melihat sama sekali sosok yang dilihat oleh Debbie. Mereka bergegas kabur menyelamatkan diri. Marcel dan Dana yang terus berlari bertemu dengan sosok wanita yang mengerikan. Hantu itu merasuki tubuh Marcel. Tanpa basa-basi, pria itu langsung menghajar Dana. Dana sempat kewalahan, namun untungnya ia bisa kabur dengan cepat. Sheila dan Andre masih belum menemukan keanehan sama sekali. Sheila merasa kesal dengan Rusty hingga mereka mau mengikuti semua kemauannya. Tiba-tiba pintu terkunci hingga mereka pun terpisah di sebuah ruangan. Andre diserang oleh sosok mengerikan, begitu pula dengan Sheila. Di tempat lain, Marcel yang kerasukan menyerang dan membunuh Dana dengan sebuah kapak. Andre yang masih hidup berlari ketakutan menyelamatkan diri. Ia diseret masuk ke dalam gerbang dan dicekik oleh makhluk mengerikan itu sampai mati. Rusty menanyakan kepada Debbie sosok apa yang dilihatnya tadi. Debbie tak bisa menjelaskan wujud dari makhluk itu. Tiba-tiba Marcel datang dari atas. Dengan membawa palu, ia mengejar dua gadis itu. Debbie yang berusaha lari terkena lempar martil hingga kepalanya berdarah. Rusty berlari ketakutan menyelamatkan diri dari serangan Marcel. Pria yang kerasukan itu tak memberi ampun sama sekali. Rusty berusaha untuk menghindar hingga ia terjatuh dari lantai 2. Meski merasa kesakitan di sekujur tubuh, Rusty berusaha untuk bangkit menyelamatkan diri. Debbie yang kepalanya terkena martil hingga berdarah masih hidup. Ia bangkit dan berlari hingga bertabrakan dengan Rusty. Mereka pun lari untuk keberlangsungan hidup mereka. Debbie bertemu dengan penjaga yang mengatakan jika ia sudah memperingatkan Debbie sebelumnya. Hantu itu memakan banyak korban dan akan terus mengganggu hingga tak ada yang bisa selamat darinya, termasuk ia sendiri. Ternyata penjaga itu adalah hantu korban wanita penunggu gerbong kereta. Rusty yang terpisah dengan Debbie bertemu dengan Sheila yang masih hidup. Mereka berdua lari dan sembunyi di kamar mandi. Sosok tak terlihat menyerang Sheila hingga tiba-tiba Marcel datang dan menghabisi nyawa Sheila. Debbie yang berjalan di atas rel tersandung tangan hantu hingga kepalanya terbentur potongan rel dan mati. Rusty yang bersembunyi di gudang dikejutkan dengan kemunculan sosok hantu di sebelahnya. Marcel yang muncul di sana berusaha membunuh Rusty. Gadis itu mencoba melawan dengan benda-benda yang ada hingga akhirnya Marcel meninggal. Rusty melihat penampakan mengerikan dan ia bergegas kabur dari tempat itu segera.
Pagi harinya di rumah Rasti, Feli kakak dari Rasti terbangun karena mengalami mimpi buruk. Ia bergegas menelpon adiknya, namun ponsel Rasti tak terhubung. Siang harinya, Feli melakukan pemotretan model di sebuah kolam renang. Sarah kala itu melihat Feli yang terlihat gelisah. Ia mendatangi temannya itu dan menanyakan apa yang terjadi. Feli memberitahu jika adiknya tak bisa dihubungi setelah kemarin pergi bersama teman-temannya. Sarah menenangkan Feli dan mengajaknya untuk kembali melanjutkan pekerjaan. Tak berselang lama, sebuah panggilan masuk yang mengatakan jika Rasti masuk ke rumah sakit. Feli bergegas pergi ke rumah sakit bersama dengan Sarah. Sarah masih terus menenangkan Feli dan berharap jika Rasti baik-baik saja. Yang membuat Feli kebingungan adalah kenapa bisa adiknya masuk ke rumah sakit. Ia takut jika sang adik tertimpa sebuah masalah. Bahkan ia tak berani memberitahu orang tuanya takut menjadi beban pikiran. Sesampainya di rumah sakit, Feli langsung masuk ke dalam bilik rawat Rasti. Gadis itu tak sadarkan diri ketika Feli datang. Dokter menjelaskan jika adik dari Feli ditemukan tak sadarkan diri di sebuah perkampungan. Mereka hanya bisa menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Polisi yang ada di sana menduga jika Rasti ada hubungannya dengan beberapa mayat yang ditemukan di stasiun. Pria itu memperkenalkan diri bernama Fikri dari kepolisian yang menangani kasus kematian anak-anak remaja. Vivi menjelaskan jika ada yang aneh dalam kasus yang ia tangani kini. Dalam rekaman video menunjukkan jika ada kegiatan yang dilakukan oleh Rasti dan teman-temannya yang kemudian disusul dengan sebuah pembantaian. Pelaku pembantaian itu adalah teman dari Rasti sendiri yang mayatnya ditemukan di lokasi kejadian. Fikri merasa janggal karena ia merasa tak mungkin teman dari Rasti melakukan pembantaian tanpa adanya dorongan. Hal tersebut membuat kasus itu menjadi sebuah hal yang baru. Feli menanyakan dorongan yang dimaksud oleh polisi tersebut. Sayangnya, Fikri tak mempunyai jawaban yang pasti dan ia akan terus melakukan penyelidikan. Ia meminta Feli untuk memberi laporan padanya jika melihat tingkah Rasti yang aneh. Sarah yang mulai bosan memilih untuk memotret rumah sakit itu. Ia terkejut ketika melihat penampakan mayat yang ada di ranjang. Feli yang melihat temannya berteriak ketakutan meminta Sarah untuk tidak sembarangan mengambil foto di rumah sakit. Sarah merasa ada yang tak beres dengan kasus dari Rasti. Feli yang kesal dengan tingkah temannya meminta Sarah untuk pulang dulu karena ia masih ada urusan dengan dokter. Sesampainya di rumah, Sarah merasakan gangguan yang seolah mengikutinya setelah memotret mayat di rumah sakit. Ketika bercermin, Sarah iseng mengambil foto dan merasakan ada yang tak beres di rumahnya itu. Sarah pun kembali ke tempat tidur dan ia kini merasa ada tangan yang meraba punggungnya. Sementara itu, Feli yang sampai di rumah dan membersihkan kamera dikejutkan dengan penampakan yang ada di belakang tubuhnya. Sosok perempuan itu membuatnya sangat ketakutan. Ia yang pergi ke ruang tengah melihat Rasti ada di depan televisi padahal adiknya masih ada di rumah sakit. Sebuah bayangan melintas dari belakang. Feli terus berjalan mendekati dan ternyata selama ini Feli ketiduran di rumah sakit. Ia kembali menanyakan pada dokter tentang kondisi adiknya. Dokter sendiri masih belum memiliki jawaban karena apa yang terjadi kemungkinan kasus baru di dunia kedokteran. Dokter itu hanya bisa memberitahu jika Rasti mengalami ketakutan dan trauma yang berlebihan hingga tak sadarkan diri seperti saat ini. Sementara dari luka sendiri, dokter menjelaskan jika Rasti mengalami penganiayaan yang sangat berat di mana ada sabetan di dadanya dan juga ada retakan di tulang belakang. Feli meminta untuk bersabar dan melihat perkembangan dalam 2 hari lagi. Sarah yang berada di kamar gelap kembali mendapat gangguan. Sosok itu muncul dari wastafel dan membuat Sarah lari ketakutan keluar dari kamar. Feli yang pulang dari rumah sakit di malam harinya diikuti oleh sosok hantu stasiun. Ia bergegas berendam untuk menenangkan pikiran. Selesai mandi, sosok itu kembali datang menghantui. Feli tak terlalu memikirkan hal tersebut dan kembali melanjutkan kegiatan. Seorang perawat yang memeriksa Rasti terkejut mengetahui pasien itu berteriak kesetanan. Beberapa perawat datang dan berusaha memegang Rasti. Setelah mengalami penglihatan mengerikan, Rasti kembali tak sadarkan diri. Sosok setan perempuan itu masih berada di samping ranjang Rasti. Pagi harinya, Feli merasa sedih mengingat adiknya yang masih tak sadarkan diri. Tiba-tiba, sosok mengerikan itu hampir membuatnya gila.
Tak hanya teror, kini serangan fisik mulai berdatangan. Gas 3 kilo yang berada di rumah besarnya pun terbang seolah hendak membunuhnya. Malam harinya, Feli menemui Sarah dan menceritakan semua yang telah terjadi. Ia merasa diikuti oleh sosok entitas tak terlihat. Ia merasa jika semua terjadi semenjak adiknya masuk ke rumah sakit. Sarah tak percaya dan menasihati jika mungkin Feli stres memikirkan adiknya yang masuk ke rumah sakit dan belum sadarkan diri. Feli meyakini jika apa yang menyerangnya memang benar-benar hantu. Merasa kebingungan, Sarah pun mengajak Feli untuk pergi menemui pamannya yang merupakan seorang paranormal. Feli setuju dengan ide itu. Malam itu di rumah sakit, Rasti yang tersadar langsung mendapat gangguan dari sosok yang selama ini mengikutinya. Ketika Rasti mengecek di ranjang pasien sebelah, sebuah tangan muncul dan mencekik dari belakang. Rasti bergerak tak tentu arah hingga perawat kembali menenangkannya. Setelah tenang, kini perawat yang menolong Rasti mendapat gangguan. Ia ketempelan karena berinteraksi dengan Rasti. Ketika ia hendak menatap peralatan, sosok tangan tiba-tiba menggenggam tangannya. Perawat itu mulai ketakutan. Ia merasakan ada cairan yang menetes di atas kepala dan... Segera perawat itu pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri. Lagi-lagi hantu itu kembali datang mengganggu. Ia bergegas masuk ke dalam bilik, namun sayang setan itu sudah ada di dalam sana. Perawat itu tak lari kemana-mana dan hanya berteriak ketakutan. Sementara itu, Om dari Sarah memberitahu jika Rasti dan teman-temannya sudah mengganggu ketentraman dari makhluk penunggu gerbong kereta api. Hantu itu sangat jahat dan suka mengambil jiwa manusia untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Hantu itu kini mengikuti Rasti dan siapapun orang yang telah berhubungan langsung dengan gadis itu. Feli pun meminta saran apa yang harus ia lakukan sekarang. Paman dari Sarah menerawang lewat tangan dari Feli. Ia menjelaskan jika hantu itu dulunya merupakan seorang gadis yang tinggal di sebuah kampung di Jawa Barat. Ia merupakan mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Gadis itu diperkosa di dalam gerbong dan dibunuh. Kini ia bangkit hendak membalaskan dendam karena keperawanannya sudah direnggut secara paksa. Paman Sarah memberitahu jika ada satu penangkal yang bisa menyelamatkan Rasti, yaitu sebuah sobekan kain kafan perawan. Feli harus mendapatkan sobekan itu dan membakarnya di dalam gerbong. Ia memperingatkan jika itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Hantu itu akan berusaha melawan dengan berbagai cara. Paman Sarah menenangkan karena ia akan membantu dari kejauhan. Malam harinya, Feli meminta bantuan mantan tukang kebunnya yang dulu bekerja untuk ayahnya. Karman memberitahu jika kain yang ia dapatkan berasal dari gadis berusia 12 tahun yang mati karena sebuah penyakit. Feli sangat berterima kasih pada Pak Karman. Feli mengajak Sarah untuk bergegas pergi sebelum tengah malam. Sarah mengaku takut melakukan semua itu. Feli juga merasakan hal yang sama. Ia akan melakukan hal tak masuk akal demi menyelamatkan adiknya. Sarah menyarankan Feli untuk menghubungi polisi Fikri agar membantu mereka membakar kain kafan itu. Mereka pun janji temu di stasiun angker itu. Fikri mengakui jika semuanya itu tak masuk akal. Ia tak mempunyai pilihan lain untuk menyelamatkan Rasti daripada jatuh korban lebih banyak. Mereka berjalan menyusuri gerbong satu persatu. Fikri melihat sosok perempuan dan bergegas mengejarnya. Feli dan Sarah melihat sosok itu lagi. Mereka lari kabur, namun sosok itu terus-terusan muncul kemana mereka melangkah. Sementara itu, Fikri mendapat serangan gaib yang membuatnya terkapar. Sarah dan Feli sempat terpisah. Sarah masuk ke dalam sebuah gerbong dan dihajar habis-habisan oleh hantu itu. Feli segera mengeluarkan kain kafan dan membakarnya. Gangguan gaib menyerang semua orang yang telah berhubungan dengan Rasti. Setelah kain itu habis terbakar, gangguan itu menghilang seketika. Sosok hantu penunggu gerbang juga menghilang, dan film pun selesai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.